Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa dari 250 resume yang dikirim untuk melamar sebuah posisi, hanya 4 diantaranya yang akan dipanggil untuk melakukan interview. Tentu kamu mau menjadi salah satu dari 4 kandidat yang dipanggil untuk interview kan? Kalau gitu, kamu harus mengirimkan cover letter bersamaan dengan resume saat melamar. Sebab cover letter dan resume adalah tahapan pertama dalam melamar kerja. Jadi, kamu harus memberikan kesan yang baik dan lebih menonjol dibandingkan 249 kandidat lainnya. Namun, kamu tidak boleh memberikan cover letter yang asal saja. Perhatikan penulisannya jika ingin lebih dipertimbangkan oleh rekruter. Terdapat beberapa hal yang tidak boleh kamu lakukan saat menulis cover letter, karena akan menggagalkanmu untuk lolos ke tahapan berikutnya. Tonton video Minli jika kamu mau berhasil dipanggil untuk interview dan lolos sampai tahapan terakhir. Jangan sampai kesalahan kecil memengaruhi proses lamaranmu menjadi tidak diterima. Nanti Minli akan kasih tahu kamu agar kamu bisa menghindari kesalahan sekecil mungkin ketika menulis cover letter. Sudah penasaran belum? Kalau sudah, ayo kita bahas di video ini. Hai Sobat 5, balik lagi dengan Minli di sini. Di video kali ini, Minli akan membahas tentang 5 hal yang harus kamu hindari saat membuat cover letter. Yuk simak sampai akhir penjelasan Minli ya, biar kamu tidak melakukan kesalahan dalam menulis cover letter dan membuat kamu lebih menonjol di mata rekruter. Tertarik untuk mendengar penjelasan Minli? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Berikut ini hal-hal yang harus kamu ketahui agar kamu dapat menghindarinya saat membuat cover letter. Ketika kamu menulis cover letter, jangan menulis terlalu pendek atau terlalu panjang. Cover letter yang terlalu pendek tidak dapat menggambarkan maksud yang ingin kamu sampaikan. Hal ini akan sulit dimengerti oleh rekruter. Sedangkan cover letter yang memiliki banyak halaman membuat rekruter malas untuk membacanya. Idealnya, cover letter seharusnya tidak lebih dari 1 halaman. Hal ini memastikan bahwa rekruter dapat dengan mudah membaca dan memahami poin-poin penting yang ingin kamu sampaikan. Pilihlah kata-kata yang tepat dan tulis kalimat yang singkat, padat, dan jelas yang bisa menggambarkan apa yang ingin kamu sampaikan. Kamu juga tidak boleh menulis hanya menggunakan 1 paragraf yang panjang. Dalam menulis cover letter, sangat penting untuk menjaga struktur dan tata letak yang baik. Menulis dalam 1 paragraf panjang dapat membuat rekruter merasa kewalahan dan kurang fokus pada poin-poin penting yang kamu sampaikan. Kamu harus membagi menjadi beberapa paragraf agar terlihat jelas bagian mana yang menggambarkan bagian pembuka, inti, dan penutup. Membagi ke dalam beberapa paragraf juga dapat membuat kamu menulis dengan fokus dan storyline yang jelas. Hal ini tentu akan menggambarkan skill kamu dalam menulis. Tentu akan menjadi poin plus kamu ketika melamar kerja. Hal lain yang harus kamu hindari yaitu tidak menulis perusahaan dan posisi yang dilamar. Jika kamu tidak mengetahui perusahaan dan posisi yang dilamar, kamu bisa dianggap tidak serius dalam melamar kerja. Sebagus apapun isi tulisanmu, jika kamu tidak menyebutkan posisi dan perusahaannya, maka akan kurang memberikan kesan kepada rekruter. Dalam menulis cover letter, sangat penting untuk memastikan bahwa kamu mengetahui perusahaan yang dilamar dan memperlihatkan antusiasme kamu. Kamu juga harus memperlihatkan bahwa kamu sudah mempelajari posisi yang dilamar dan memastikan kamu mengetahui apa yang akan kamu kerjakan ketika di posisi tersebut. Jadi, tulislah nama perusahaan beserta alamat perusahaan jika kamu mengetahuinya. Lalu sertakan juga nama orang yang kamu tuju dan posisinya. Kamu juga harus menulis posisi yang dilamar. Jika kamu melamar untuk berbagai posisi, maka buatlah beberapa versi. Jangan menggunakan 1 surat yang sama. Ketika menulis cover letter, kamu tidak boleh hanya berfokus pada diri sendiri dan tidak menjelaskan impact kepada perusahaan. Menulis cover letter yang berfokus pada diri sendiri akan membuat kandidat terlihat kurang peduli tentang perusahaan dan posisi yang dilamar. Menulis kelebihan dirimu di cover letter memang baik untuk mempromosikan dirimu. Namun jika tidak menjelaskan bagaimana kamu bisa memberikan impact kepada perusahaan, maka rekruter akan meragukan kemampuanmu.
Untuk menunjukkan kontribusimu, kamu bisa menulis dengan template seperti ini. Sebagai seorang profesional dengan pengalaman X tahun dalam bidang Y, saya yakin dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan Z. Melalui A, B, dan C, saya percaya bisa membantu perusahaan mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, sebagai seorang profesional dengan pengalaman 2 tahun dalam bidang marketing, saya yakin dapat membantu perusahaan dalam meningkatkan strategi promosi dan product awareness perusahaan. Melalui kemampuan digital marketing, strategi above and below the line, serta menggunakan framework marketing, saya percaya bisa membantu perusahaan mencapai hasil yang lebih baik dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, dalam isi cover lettermu, tidak boleh memaksa untuk memilih kamu sebagai kandidat yang tepat. Menulis cover letter yang baik adalah tentang mempresentasikan diri secara profesional dan membuktikan bahwa kamu memang merupakan kandidat yang tepat untuk posisi tersebut. Namun, kamu tidak boleh menggunakan kata-kata yang bersifat memaksa rekruter untuk memilih kamu. Contoh kalimat yang tidak boleh kamu tulis seperti ini. Anda harus memilih saya untuk mengisi posisi tersebut, sebab saya adalah yang terbaik di antara semua pelamar. Lebih baik untuk menulis seperti ini jika ingin rekruter mempertimbangkanmu. Terima kasih atas perhatian dan pertimbangannya. Saya menunggu kabar baik yang akan Anda berikan. Saya siap jika harus berdiskusi lebih lanjut, kapanpun waktu yang Anda tentukan. Nah, itulah hal-hal yang tidak boleh kamu lakukan ketika menulis cover letter. Kamu tidak boleh menulis cover letter terlalu panjang atau pendek, menulis hanya dengan 1 paragraf, tidak menulis perusahaan dan posisi yang dilamar, hanya menjelaskan tentang dirimu dan memaksa untuk memilih kamu. Tulis di kolom komentar jika kamu sudah menghindari hal tersebut dan berhasil dipanggil interview ya. Jangan lupa juga tonton video Minli yang lainnya. Like, share, dan subscribe video ini. See you on the next video.